Assalamualaikum, selamat datang di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Langsung aja nih, Euro 2024 di Jerman. Di babak pertama, bukan di babak pertama, sorry. Jadi di grup A maksud gue, itu Jerman menang telak 5-1 lawan Skotlandia. Widih, galak bener ya Jerman awal-awal. Ya nggak tahu juga ya kalau pertandingan selanjutnya tuh gimana. Terus di match yang lain juga di grup A ini ada Hungaria versus Swiss, yang dimana Swiss menang telak juga 3-1. Wih, ada Noah Okafor di situ, pemain Milan. Tapi kalau kan standing ininya kan, klasemennya kan Jerman, Swiss, terus Hungari, ya terus sama Skotlandia gitu. Tapi nih Skotlandia, padahal ya gue pikir tuh Skotlandia tuh ya dapat di peringkat kedua lah. Tuh Swiss tuh gimana ya? Gue ngebayangin Swiss itu masih, ya mungkin Swiss lawannya Hungari kali ya. Jadi Hungari itu ya baru kontestan perdana kali ya. Ya sampai tahu Jerman yang lolos di grupnya tuh Jerman sama Skotlandia sih. Kalau Swiss janganlah. Biar seru gitu. Skotlandia lolos ke fase grup A gitu. Terus di grup B nih. Di grup B itu ada yang pertama Spanyol lawan Kroasia. Gila. Ngeri. Kroasia dibantai 3-0. Ya Allah, bisa ya. Kroasia dibantai 3-0. Kalau kalah tuh 1-0 itu udah keren gitu. Spanyol ngalahin Kroasia. Kan Kroasia itu peringkat ketiga Piala Dunia loh. Musim lalu. Musim lalu. Di tahun 2020. Iya gak sih? Bener. Bukan 2022. Sorry. Gue ngebayanginnya nurunin ke 4 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, 2 tahun Piala Dunia, 2 tahun Piala Eropa gitu kali ya. Nah, si Spanyol ini yang ngegolin tuh Morata, terus Fabian, terus sama Carvajal. Nah, gila. Spanyol di peringkat pertama. Nah, ini nih, gue pertandingan terakhir nih. Gue lagi ngerekam video ini di hari Minggu setelah selesai nonton Italia versus Albania yang skornya 2-1. Nah, bukan masalah Italinya yang menang 2-1, tapi gue lebih fokus anjrit lah. Nih yang ngegolin pemain Inter. Iya ampun, pantesan pemain Milan gak ada di timnas Italia. Aduh, ya ampun. Gue tuh dulu ngefans banget sama timnas Italia gitu ya. Tapi semenjak jarang ada pemain Milan di timnas Italia, ya gue mendingan ke Belanda deh yang ada Tijani Reinders-nya, Perancis yang ada Theo Hernandez-nya. Bangga bener tuh nanti Interisi yang ngegolin timnas Italia adalah perwakilan dari pemain kita, Interisi, Bastoni sama Barella. Iya deh bang, iya. Terus di AC Milan itu kan pemain AC Milan kan 10 pemain AC Milan itu perwakilannya mencar tuh. Ada 10 orang yang main di timnas mereka masing-masing. 2 diantaranya ada di Copa America, sisanya di Eropa. Jadi yang pertama itu ada Simon Kjaer. Walaupun Simon Kjaer main di Denmark ya, timnas Denmark. Walaupun Simon Kjaer itu udah nggak bersama AC Milan lagi, tapi seenggaknya dia sebelumnya mainnya di AC Milan gitu. Gimana sih gue ngejelasinnya? So bijak, nggak bisa gue so bijak. Terus ada Rafael Leao, mainnya di Portugal. Nih, ini gue nggak ngerti gue.
nanti tuh timnas Portugal sisi kirinya ya itu mereka mainin Rafael Leao atau cadangan dulu nih. Rafael Leao ini main dari menit pertama atau main dari cadangan. Jangan-jangan dari cadangan lagi. Terus ada Tijani Reinders. Nah, kalau Tijani Reinders, gue yakin sih dia main di timnas Belanda itu jadi pemain inti. Tijani Reinders Lekatompesi yang masih ada keturunannya Indonesia. Wah, gila. Banyak banget tuh timnas Belanda, timnas Indonesia yang berdarah Belanda. Aduh, ya Allah, belibet banget. Terus ada Luka Jovic main di Serbia. Nah, nanti gue mau ada informasi soal Luka Jovic nih. Terus ada Noah Okafor yang main di Swiss, yang tadi menang tuh lawan Hungari 3-1. Terus ada Oliver Giroud, Theo Hernandez, sama Maignan yang main di timnas Prancis. Nah, Oliver Giroud ini sama tuh sama kayak Simon Kjaer yang udah nggak bersama Milan. Soalnya AC Milan itu posting di Instagram ada foto mereka, Oliver Giroud sama Simon Kjaer. Ketendang, sorry. Simon Kjaer gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Toh juga masih ya pokoknya gitu deh. Terus Yunus Musa sama Christian Pulisic itu main di Copa America bersama Amerika Serikat. Oh iya, ini ada informasi nih soal Theo Hernandez. Gue nggak tahu ya, ini katanya kayak gini nih. Apakah saya benar? Apakah saya bertahan di AC Milan? Kita lihat saja nanti. Itu kalimat Theo Hernandez jadi bikin istilahnya tuh sedikit goyang lah, karena di beberapa hari yang lalu informasi kalau Theo Hernandez itu bakalan cabut masalah perkara gaji, minta kenaikan gaji yang saat ini itu 4 juta euro, dia mau minta naikin tuh ke 8 juta euro. Nah, Milan itu nggak sanggup karena Milan masih Milan itu membatasi gaji pemain. Ya gitu deh kalau dananya pas-pasan. Terus juga si Theo Hernandez juga bilang ragu dengan masa depannya AC Milan karena dia diincar sama Bayern Munchen. Nah, ini Bayern Munchen nih kan masih punya back yang namanya Alphonso Davies ya, yang dimana dia juga bagus mainnya. Terus sempat Alphonso Davies itu sempat bingung juga dia mau memperpanjang kontrak sama Bayern Munchen atau enggak. Nah, datanglah Bayern Munchen yang tertarik sama Theo Hernandez karena Theo Hernandez itu bermain bagus dengan AC Milan untuk gantiin Alphonso Davies. Tapi setelah kabar itu naik ke permukaan, Alphonso Davies katanya udah tanda tangan kontrak bareng Bayern Munchen. Jadi nggak tahu ya, jadi masih tertarik apa enggak nih si Theo Hernandez, karena juga Theo Hernandez nggak mau ngebahas masa depannya sama AC Milan gitu, nggak mau ngebahas masa depannya di AC Milan karena dia itu lagi fokus di Euro 2024 di timnas Prancis gitu. Nah, makanya dia nanti ya gue fokus dulu deh sama timnas Prancis, nanti kita ngebahas AC Milan setelah gue main di Euro, sejauh mana Prancis itu main. Nah, nanti gue mau liburan dulu baru kita bahas gitu. Ya kali, masa nggak mau liburan dulu. Pemain bola tuh kalau liburan berapa hari ya? Welcome to AC Milan, Paulo Fonseca. Welcome to AC Milan, Benvenuto Paulo Fonseca. Jadi Paulo Fonseca jadi pelatih barunya dipilih. Lucu nih, dipilih karena naksir sama gaya bermainnya AC Milan. Apaan sih lu Fonseca? Jangan aneh-aneh deh.
Aduh, aneh bener nih. Masa seneng sama AC Milan karena gaya bermainnya? Nggak masuk akal kata gue. Di Indonesia yang paling sering kita dengar itu adalah kalimat gerasak gerusuknya. Ya, gerasak gerusuknya AC Milan dari kalimat keluar dari mulutnya Coach Justin. Yang akhirnya tuh duar viral. Udah gitu ya, Paulo Fonseca itu megang 4 pemain kunci kesuksesannya dia di AC Milan musim depan. Itu ada Mike Maignan, ada Theo Hernandez, ada Tijani Reinders. Nah, satu lagi Joshua Zirkzee. Nah, ini yang keempat ini sekarang yang Tijani Reinders kan Belanda, sama Joshua juga di Belanda nih. Dua-duanya di Belanda nih. Nah, si Zirkzee ini masih dalam pantauan yang serius banget sama Milan. Ya, karena dia juga lagi diincar sama Manchester United dan Arsenal. Tapi yang lebih dominan adalah Manchester United. Gara-gara Milan, MU bukan batal. Jadi terhambat gitu negonya. Karena Joshua Zirkzee tuh masih pengen main di Liga Italia gitu. Terus maunya juga mainnya di Milan gitu. Gak apa-apa main di Milan. Ya nggak tahu ya, kalau karena di Bologna ya maaf aja, susah untuk dapetin Scudetto. Main di Liga Champions aja buat musim depan itu udah keren dah. Terus nih ya, ini kata Zlatan Ibrahimovic yang bilang kalau Paulo Fonseca itu bisa bikin AC Milan bermain dengan sepak bola modern. Nih mohon maaf banget nih Zlatan Ibrahimovic. Kalau lu bilang begitu, harusnya Stefano Pioli juga dong. Kenapa masalahnya? Apa Stefano Pioli itu lebih tua dari lu? Atau sekarang Paulo Fonseca itu umurnya nggak jauh dari lu? Apa gimana nih? Atau jangan-jangan Pioli itu batu, nggak mau dengerin lu ngomong? Yang sekarang di mana lu punya jabatan di AC Milan? Apa gimana nih? Kita nggak tahu kan. Zlatan Ibrahimovic sama Pioli lagi ngobrol gitu, ngomong-ngomong bareng Pioli gitu. Bang Pioli, sorry nih, lu musim depan gua berhentiin ya, gua nggak cocok nih sama lu, apa gimana? Udah gitu, anehnya AC Milan katanya ngangkat Fonseca jadi pelatih itu karena si Ibrahimovic bilang kayak gini, Antonio Conte bukan sosok yang ideal buat Rossoneri gitu, bukan yang dicari sama AC Milan gitu, bukan. Walaupun beritanya yang rame itu Antonio Conte, terus sempet datang Lopetegui ya kan. Nah, ya nggak tahu ya kenapa alasannya tuh ya lucu aja gitu. Di sisi lain juga mungkin Zlatan Ibrahimovic pengen punya gebrakan sendiri, atau jangan-jangan Zlatan Ibrahimovic waktu kerja samanya sama AC Milan tuh dia itu gua pengen Pioli diganti gitu kali. Gua nggak tahu ya, semoga aja Paulo Fonseca bisa sukses melebihi Stefano Pioli, terutama bisa ngalahin Inter. Gue bingung nih ngelanjutinnya nih. Ya pokoknya jangan sampai berkelanjutan nih kemenangannya Inter lawan AC Milan di Derby della Madonnina ini nih. Terus nih, ini informasi dari Luka Jovic. Jadi AC Milan itu mau memperpanjang kontraknya Luka Jovic, walaupun performanya itu biasa aja. Nah, kalau gue lihat ini Luka Jovic itu buat backup-annya Oliver Giroud. Nih, yang belum tahu,
Luka Jovic itu dibeli sama AC Milan, didatengin sama AC Milan musim lalu itu di detik-detik tutupnya bursa transfer. Sebelumnya bukan dia itu pilihan ke sekian lah, jauh banget. Wah, gila ya itu dapatnya. Tapi walaupun ya musim pertamanya di AC Milan sih ya berjalan dengan rata-rata aja gitu, nggak jelek, nggak bagus, ya standar, dan menitnya juga nggak banyak. Lagian juga dari 30 kali penampilannya Luka Jovic udah bikin 9 gol. 30 pertandingan yang kebanyakan itu main dari bangku cadangan terus bisa bikin gol 9 kali. Ya menurut gue itu lumayan lah ya. Ya asal jangan minta naikin gaji aja. Udah sengak tuh kalau kayak gitu tuh. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lu yang udah simak video ini dari awal sampai akhir sampai kelar. Jadi terima kasih, jaga kesehatan lu, dan assalamualaikum. Gak percaya gue sama Ibrahimovic ngomong kayak gitu ya.